Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel yang sama, channel yang menyajikan pembahasan seputar keluarga Islami, keluarga yang harmonis, cara berhubungan dengan suami atau dengan istri yang baik ya, secara Islam. Oke, di sini sesuai dengan tema yaitu hukum menjilat ya, mohon maaf. Hukum menjilat kemaluan sang istri ya. Mohon maaf kalau ada kata-katanya yang kurang sopan karena memang temanya adalah seperti itu. Oke, untuk itu langsung saja. Jadi bagaimana hukumnya seorang suami mengecup atau menjilat milik sang istri. Jadi gini, ada referensi salah satu dari dua penjelasan ini adalah satu, Ola Al-Qadi berkata, siapa Al-Khadijah ada di dalam kitab Jamir ya Juju. Di dalam kitab ini dikatakan diperbolehkan apa nih yang diperbolehkan? Diperbolehkan misalnya bagi seorang suami takbir mar'ati mengecup apa farjil mar'ati ya. Sekali lagi maaf, ini memang bahasa kitabnya seperti ini. Farjil mar'ati maksudnya adalah milik sang istrinya ya. Yang jelas pahamlah apa itu milik sang istri. Sebelum melakukan maksudnya cuma di sini adalah sebelum seorang suami memasukkan khasafahnya ke dalam fardi sang istrinya. Jadi sekali lagi, apakah hukumnya diperbolehkan seorang suami mengecup, menciumi ya, khusus milik istrinya? Maka dalam kitab Jami ini dikatakan ya juju, hukumnya diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan melakukan hal itu sesudah sang suami memasukkan khazafah ke dalam milik istrinya, maka itu hukumnya adalah dimakruhkan. Jadi kalau misalkan pengen ya sebaiknya melakukan hal itu sebelum memasukkan ke dalam miliknya sang istri. Paham ya? Jadi kalau memang suami itu istilahnya pengen bermain dulu lah, foreplay ya, dengan menciumi, cium apa aja termasuk milik sang istri, itu diperbolehkan sebelum Mr. P ya, Mr. P-nya suami itu dimasukkan. Kalaupun sudah dimasukkan kemudian baru melakukan itu, mencium, mengecup, nah itu hukumnya makruh ya. Makruh, tidak sampai haram. Adapun sesudah itu maka hukumnya adalah makruh ya, makruh. Dalam kitabnya seperti itu. Adapun penjelasan ini ada yang diriwayatkan oleh Imam apa baik itu adalah satu ilmu yang udah kita dapat sebelumnya. Misalkan
agak sedikit ragu karena belum memahami akan ilmu ini. Oh, ternyata menurut ulama ini hukumnya diperbolehkan. Itu pun yang tapinya jika sang suami meridhoi, artinya menyukai melakukan hal itu. Dan begitu pula sang istrinya meridhoi, artinya ya sang istrinya juga tidak merasa keberatan. Jika dilakukan hal itu oleh sang suaminya, ingat yang dalam hubungan harus suka dengan suka, tidak boleh dengan memaksa. Tidak boleh seperti itu. Baik paham di sini kira-kira. Pembahasan yang kedua, asania. Itu untuk pembahasan yang kedua. Laisa tidak ada laha bagi seorang perempuan, artinya ya tidak diperbolehkan bagi seorang istri istidalu zakari zaujiha. Masya Allah, ada gak sih ya seorang istri yang melakukan hal ini? Tapi kalau di dalam referensi kitabnya ada, berarti kemungkinan di dalam kehidupan nyata mungkin ada perlakuan seperti ini yang dilakukan oleh istrinya. Apa istighfar jadi sang istrinya itu memasukkan milik sang suami. Astagfirullah. Wahwa, sedangkan sang suaminya itu naimun, sedang berada di dalam keadaan tidur. Bila ini tetap dimasukkan oleh istrinya itu tanpa dari persetujuan sang suaminya, wallahu walaha, tetapi boleh bagi seorang istri langsung misalkan meraba milik sang suaminya, bahkan sampai mengejut milik sang suaminya, mengecup bisyahwatnya, meskipun dengan penuh rasa syahwat dari seorang istri. Paham ya kira-kira? Jadi gini, untuk permasalahan pembahasan yang kedua ini adalah jika kita mendapati suami kita itu sudah tidur, ya, kira-kira begitu, tapi sang istri pada malam itu memang keadaan syahwatnya sedang naik, ya sedang tinggi-tingginya. Ya intinya seorang istri itu pada malam itu lagi pengen ya kepada suaminya, tetapi sang suaminya sudah tidur pulas, maka sang istrinya memberanikan diri sampai memasukkan milik suami kepada istrinya. Maka di dalam keterangan fikih itu adalah perlakuan yang tidak diperbolehkan. Jika ada seorang istri yang melakukan hal itu kepada suaminya tetapi tidak diperbolehkan, bila ini kalau misalkan sang suaminya tidak mengizinkan, tapi kalau misalkan sang suami mengizinkan, yaitu tidak apa-apa. Semisal sang suami pernah ngomong pada istrinya, Dek atau yang beb ya, kalau misalkan adek udah pengen, adik pengen pas aku lagi tidur, ya monggo silahkan, kamu apa yang kamu mau lakukan, bahkan sampai masukkan milikku ke anumu, ya begitulah kira-kira. Boleh. Jadi ketika suami sudah meridhoi sebelum tidur sudah berpesan begitu, ya itu boleh. Dan misalkan udah ada kata mandat itu kepada istrinya, maka itu tidak menjadi suatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh istri melakukan hal itu kepada suaminya. Tetapi ada tetapinya. Barusan saya sudah bacakan. Tetapi ini gimana nih sang istrinya? Misalkan bahkan
saya bahkan maaf sekali lagi ya, bukannya saya tidak pantas mengucapkan hal ini, tapi memang ini di dalam keterangan kitabnya demikian. Dan ini harus diluruskan ya, agar para pendengar tidak salah memahaminya. Nah, tetapi di dalam kitab ini barusan dikatakan kalau misalkan sang istrinya meraba ataupun memegang dengan tangan istrinya sendiri, memegang kepada Mr. P suaminya, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Bahkan sampai sang istrinya memberanikan diri sampai mengecup ya, mengemut ya bisa mengemut Mr. P milik sang suami, meskipun istri itu berada di dalam keadaan yang syahwatnya dalam keadaan syahwatnya yang tinggi, maka hal itu dilakukan tidak apa-apa. Jadi yang dilarang cuma satu, yaitu dimasukkan saja seperti itu, ya insya Allah bisa dipahami. Nah, kemudian ada pertanyaan, Gus, kalau semisal dibalik ya, suami yang melakukan hal itu di saat istrinya sudah tidur, apakah diperbolehkan? Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan itu nanti kita bahas di lain waktu, biar sedikit penasaran ya. Nanti kita lanjutkan. Oke, sampai di sini dulu keterangan, mudah-mudahan bisa dipahami sesuai dengan kitab yang saya baca. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.